Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desut Marzuki dari PPA 2B. Saya akan mempresentasikan mengenai ilmu deskripsi umum ilmu linguistik. Pengertian ilmu linguistik secara etimologi, kata linguistik adalah serapan dari bahasa Inggris dari kata linguist. Kata ini merupakan kombinasi dua kata, yaitu linguist dan imbuhan kata. Kata linguist sendiri adalah kata hybrid campuran dua kata dari bahasa yang berbeda, yaitu kata lingua dari bahasa Latin dan imbuhan akhiran fisik. Dalam bahasa Inggris, kata lingua dalam bahasa Latin bermakna talk atau lidah, sedangkan imbuhan is dalam struktur bahasa Inggris adalah elemen pembentuk kata yang menunjukkan arti orang yang melakukan atau membuat sesuatu. Bisa juga digunakan untuk menunjukkan arti kepatuhan terhadap sesuatu doktrin atau kebiasaan tertentu. Sebagaimana kata-kata serapan yang ada di dalam bahasa Inggris seperti subsit, bapsit, dan evangelist. Pengertian linguistik secara etimologi, the of human, itu ilmu yang mengkaji bahasa manusia, dan the scientific study of language, yaitu studi ilmiah tentang bahasa. Kelemahan linguistik, kata ilmiah memiliki arti bersifat ilmu. Secara ilmu pengetahuan memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Sedangkan kata ilmu sains bermakna pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri, tanda-tanda, dan syarat-syarat khas. 8 dalam pemenuhan prinsip keilmuan linguis mengandung 3 prinsip utama untuk menjadi sebuah ilmu. Yang ketiga itu prinsip utama menjadi sebuah ilmu, yaitu experience, sistematis, dan objektivitas. Experience artinya gamblang, tegas, terus terang, tidak bertele-tele. Sistematik menggunakan makna ilmu pengetahuan disusun secara berurutan atau teratur yang memiliki fakta-fakta penting yang saling berkaitan, memiliki pola-pola yang konsisten, teratur, dan juga ajeg. Yang ketiga itu objek, berarti menjelaskan apa adanya sesuai dengan fenomena yang terjadi. Wilayah kajian linguistik yaitu mikrolinguistik. Mikrolinguistik adalah studi bahasa yang berkaitan dengan struktur sistem bahasa tanpa memperhatikan cara sebuah bahasa diperoleh, disimpan di otak atau digunakan dalam berbagai fungsinya. Tidak pula memperhatikan mekanisme filosofi dan psikologis yang terlibat dalam perilaku bahasa. Singkatnya, tanpa memperhatikan apapun selain sistem internal kebiasaan. Secara sederhana, mikrolinguistik dipakai sebagai pendekatan analisa bahasa berdasarkan aspek internal bahasa yang terdiri dari bunyi, struktur, dan makna. Yang selanjutnya itu cabang kajian mikrolinguistik. Yang pertama itu fonologi. Apa itu fonologi? Fonologi merupakan cabang linguistik yang berfungsi dalam mengkaji bunyi dan sistem bunyi bahasa. Yang kedua yaitu morfologi. Apa morfologi? Morfologi merupakan cabang linguistik yang mengkaji struktur bentuk kata, utamanya melalui penggunaan morfem sebagai bahan pembentukan kata. Yang selanjutnya itu sintaksis adalah kajian tentang prinsip-prinsip dan
proses susunan kalimat dalam sebuah bahasa. Yang terakhir yaitu semantik. Semantik adalah studi sistematis tentang makna. Semantik adalah studi tentang bagaimana bahasa mengatur dan mengekspresikan makna. Yang selanjutnya itu makrolinguistik. Makrolinguistik adalah bidang linguistik yang mengkaji bahasa, hubungan dengan interpelan dan bidang terapan. Linguistik interpelan itu yang pertama pragmatik, sosial linguistik, historika linguistik, neurolinguistik, antropologistik, linguistik komputasi, stilistika, dan yang terakhir itu dialeknologi. Linguistik terapan edukasi atau disebut dengan pengajaran bahasa, penerjemahan, perkamusan, terapi wacana, linguistik medis, linguistik patologi, dan prakologi mekanologistik. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.